harus tepat dan energinya cukup. Barulah dia dikatakan sebagai tumbukan efektif. Ketika tumbukannya efektif, maka reaksinya akan berlangsung. Nah, terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama ada konsentrasi. Kalau konsentrasinya besar, konsentrasi di sini disimbolkan misalnya M, M-nya besar, ya udah berarti dia semakin mudah tabrakannya, tumbukannya, frekuensinya semakin besar sehingga ya terutama tumbukan efektif. Kalau tumbukannya besar tapi nggak efektif, ya dia tetap aja nggak akan masukkan laju reaksi. Tumbukan efektifnya besar, maka lajunya akan semakin cepat. Nah, begitu juga dengan yang suhu. Nah, yang suhu ini, ya, kalau suhunya besar, suhu disimbolkan T misalnya, suhunya besar, ya, maka apa yang terjadi? Ya, ketika suhunya besar, energi kinetik adalah energi yang gerak yang dipengaruhi kecepatan. Energi kinetiknya besar. Nah, maka sama juga tumbukan efektifnya frekuensinya semakin besar juga. Nah, tumbukan efektifnya besar, ya udah lajunya juga akan semakin cepat. Terus luas permukaannya yang besar, yang luas permukaannya besar adalah yang ukuran partikelnya paling kecil. Nah, di sini ditunjukkan dengan yang ukurannya udah dibelah-belah nih, yang ini nih yang ukurannya paling kecil, yang luas permukaannya besar. Luas permukaannya besar, frekuensinya terutama frekuensi tumbukan efektifnya besar, maka lajunya juga akan semakin cepat. Gitu. Nah, terus juga yang tekanan volume. Ini yang tekanannya besar dibandingkan tekanan ini nih, ini ditekan dari atas. Jadi ketika dia ditekan, ini kan semakin tabrakan nih. Ketika tabrakan, berarti kan tabrakannya tumbukannya semakin cepat, terutama tumbukan yang efektif. Maka lajunya juga akan semakin cepat. Itu tekanan dan volume. Semakin ditekan, berarti tekanannya besar, volumenya akan kecil. Nah, ini yang tekanannya kecil nih, karena nggak ditekan nih, tekanannya kecil, volumenya akan besar, makanya ini lajunya lambat. Dibandingkan dengan yang ini tekanan besar, volumenya kecil, maka lajunya cepat. Nah, yang katalisator. Katalisator adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi dengan cara mencari jalan mekanisme reaksi yang lain sehingga energi aktivasinya rendah. Tadi energi aktivasi itu dari puncak ke reaktan. Nah, ketika energi aktivasinya rendah, bentar. Ya, ini tadi yang dari sini, ini dari puncak ke reaktan, ini adalah energi aktivasi. Nah, yang putih ini adalah energi aktivasi dengan katalis yang warna merah nih ya. Sedangkan yang dari sini nih, yang ini sampai sini ini tanpa katalis. Jadi butuh energi yang lebih besar kalau nggak pakai katalis. Kalau pakai katalis dia energinya berkurang. Jadi energi yang kita butuhkan cuma sedikit. Sehingga kita bisa nyampe produk. Gitu. Logikanya kalau kita misalnya ya bayangkan mau naik tangga yang curam ya, yang seperti ini dibandingkan yang gini. Nah, butuh energi yang mana yang lebih besar? Yang ini yang lebih besar. Yang pertama yang lebih besar. Yang ini energinya kecil. Nah, sehingga ketika energinya kecil, dia lebih mudah sampai di akhir. Gitu. Oke? Nah, contoh soal. Nah, ini kira-kira yang mana nih yang benar jawabannya? Pernyataan yang paling tepat tentang teori tumbukan. Apakah tumbukan antar partikel bereaksi selalu menghasilkan produk reaksi? Ataukah tumbukan efektif selalu menghasilkan produk reaksi? Ataukah tumbukan efektif hanya terjadi jika partikel memiliki energi kinetik yang cukup? Ataukah partikel-partikel yang bertumbukan dengan orientasi yang tepat pasti akan menghasilkan tumbukan yang efektif? Ataukah partikel-partikel yang bertumbukan dengan energi kinetik yang cukup dan orientasi yang tepat tidak selalu menghasilkan tumbukan efektif? Nah, yang mana yang betul? Lalu, reaksi di bawah ini yang paling cepat berlangsung adalah apakah yang serbuk besi 5 gram dengan larutan HCl 1 molar, ataukah paku kecil 5 gram dengan larutan HCl 1 molar,
Ataukah paku agak besar 5 gram dengan larutan HCl 1 molar, atau serbuk besi dengan HCl 0,1 molar, atau paku kecil dengan HCl 0,1 molar. Nah, kira-kira yang mana jawabannya? Dicoba dulu, dipikir-pikir dulu ya. Oke. Udah dapat jawabannya? Oke, kita ke soal selanjutnya. Nah, di bawah ini ada diagram nih. Mana pernyataan yang benar? Si X itu yang ini nih ya. X itu adalah energi aktivasi, benar atau salah? Ya. Terus yang B, reaksi berlangsung dengan menyerap energi. Masih ingat nggak? Menyerap energi berarti dia reaksi endoterm, di mana energi produknya harusnya lebih besar daripada reaksi kalau endoterm. Nah, benar kan dari gambar ini dia termasuk menyerap energi? Nah, terus si X yang tadi ditambahin Y adalah energi aktivasi tanpa katalis, benar atau salah? Nah, terus yang D, X adalah perubahan entalpi reaksi, benar nggak? Yang E, reaksi tersebut adalah reaksi endoterm. Nah, ini benar nggak? Nah, kira-kira jawaban yang mana? Nah, terus, selanjutnya. Nah, perhatikan gambar percoba pelarutan 10 gram batu kapur dalam larutan asam klorida berikut. Ini ada yang kapurnya dipotong-potong, ada yang masih agak besar. Ada yang 2 molar, ada yang 1 molar, ada yang suhunya 25, ada yang 35. Nah, untuk percobaan 1 sama 2 nih, kira-kira laju reaksinya dipengaruhi faktor apa? Yang beda yang mana? Suhunya sama nggak? Molarnya, konsentrasinya sama nggak? Nah, ini berarti luas permukaan. Luas permukaannya sama nggak? Cari yang beda. Ya, yang dipengaruhi itu berarti yang beda. Berarti yang beda yang mana? Sedangkan yang 1 dan 3, nah, apakah luas permukaannya sama? Ataukah konsentrasinya sama? Atau suhu yang sama? Yang ditanya adalah yang dipengaruhi, berarti yang beda yang mana? Nomor 1 dan 3. Gitu juga dengan 2 dan 4. Nah, 2 dan 4 mana yang beda nih? Apakah luas permukaannya, konsentrasinya, atau suhunya? Nah, coba silakan dilihat. Nah, sekarang kita bahas. Pernyataan yang paling tepat tentang teori tumbukan. Tumbukan antar partikel bereaksi selalu menghasilkan produk reaksi. Selalu. Benar nggak selalu? Atau hanya tumbukan efektif aja yang menghasilkan produk? Berarti selalu ya. Nah, yang B, tumbukan efektif selalu menghasilkan produk reaksi. Nah, ini bisa jadi. Ya. Kita cek yang C. Tumbukan efektif hanya terjadi jika partikel-partikel memiliki energi yang cukup. Benar nggak? Hanya ketika energinya cukup. Atau ada tambahannya. Tambahannya kan harusnya arah, orientasinya tepat. Harusnya ada 2. Sedangkan ini hanya energinya yang cukup. Berarti yang C salah. Nah, yang D, partikel-partikel yang bertumbukan dengan orientasi yang tepat pasti sebentar. Pasti akan menghasilkan tumbukan yang efektif, benar nggak nih? Ya, orientasinya tepat doang. Tadi kan harusnya energinya juga cukup, berarti kurang tepat ya. Nah, yang E, partikel yang bertumbukan dengan energi kinetik cukup dan orientasi yang tepat tidak selalu. Nah, ini tidak selalu, sedangkan tadi tumbukan efektif tuh kalau energinya cukup sama orientasinya tepat, berarti salah. Nah, ini berarti kurang tepat ya. Maka jawabannya adalah yang B. Ya, tumbukan efektif selalu menghasilkan produk reaksi. Sekarang yang selanjutnya. Nah, ini yang paling cepat adalah yang luas permukaannya paling besar sama
konsentrasinya paling besar. Nah, mana yang luas permukaannya paling besar, yang ukurannya paling kecil? Apakah serbuk atau paku? Iya, yang serbuk yang paling kecil ukurannya. Berarti yang luas permukaannya paling besar adalah yang serbuk. Sedangkan yang molarnya paling besar, konsentrasinya paling besar, 1 molar atau 0,1 molar? Iya, 1 molar. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke ya. Nah, terus selanjutnya, ini ada diagram mana yang benar. X adalah energi aktivasi. Tadi energi aktivasi dilihat dari puncak sampai energi reaktan, energi reaksinya nih. Berarti benar ya, X adalah energi aktivasi. Nah, terus yang B, reaksi berlangsung dengan menyerap energi. Kita cek, kalau menyerap energi itu berarti reaksi endoterm. Sedangkan endoterm, entalpi produknya atau energi produknya harus lebih besar daripada energi reaktannya atau entalpi reaktan. Sedangkan ini kita lihat nih, yang si produknya energinya di bawah si reaktannya, reaksinya. Ini entalpi reaktannya yang lebih besar dari produk. Berarti bukan menyerap energi, tapi melepas energi. Yang artinya dia adalah reaksi eksoterm, bukan endoterm. Nah, terus yang C, X tambah Y adalah energi aktivasi tanpa katalis. Nah, ini yang warna ini cuma satu. Nah, kalau pakai katalis berarti gambarnya gini nih. Ada satu dan ada lagi satu. Nah, yang kecil ini nih, ini berarti energi aktivasi dengan katalis. Gitu. Pun, yaitu adalah selisih dari si energi reaktannya bereaksi sama produk. Harusnya si Y adalah delta H atau perubahan entalpi reaksi. Jadi bukan X yang perubahannya, tapi Y. Gitu. Dan ini enggak ada, tadi Y itu adalah perubahan entalpi, X adalah energi aktivasi. Ya, jadi kalau energi aktivasi tanpa katalis bisa jadi yang X. Jadi yang C juga kurang tepat. Maka jawabannya adalah yang ini ya, yang X adalah energi aktivasi. Ini diralat. Jawabannya adalah yang A. Gitu. Oke. Terus, selanjutnya. Nah, nomor 1 dan 2, yang beda adalah luas permukaan. Maka jawabannya luas permukaan, karena dipengaruhi luas permukaan. 1 dan 3, yang beda adalah suhu 25 dan 35. Maka dipengaruhi suhu. 2 dan 4, yang beda adalah konsentrasi 2 molar dan 1 molar. Berarti jawabannya konsentrasi. Oke.